Oke, kita lanjut ya. Sekarang pada perhitungan ukuran kolom menara destilasi. Nah, tinggi kolom destilasi secara overall tergantung pada jarak antar plate dalam kolom. Jadi, tingginya berapa itu sangat tergantung pada jarak antar plate dalam kolom. Kita lihat kembali, kemarin sudah kita bahas tentang skema atau gambaran dari menara destilasi seperti ini ya. Nah, berapa tinggi kolomnya ini tergantung pada banyaknya plate-nya berapa. Selain banyaknya plate juga tergantung pada jarak antar plate ini. Itu yang menentukan tinggi dari menara destilasi ini. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, jarak antar plate dalam kolom itu disebut dengan plate spacing. Itu yang biasa digunakan adalah 0,15 sampai dengan 1 meter. Pemilihan spacing tergantung pada diameter kolom dan kondisi operasi. Jadi ada ketentuannya berapa kita harus memasang harga dari plate spacingnya. Nah, untuk kolom dengan diameter lebih besar dari 1 meter, maka plate spacingnya antara 0,3 sampai dengan 0,6 meter. Sebagai desain awal atau estimasi awal, biasa diambil plate spacing sebesar 0,5 meter. Jadi nanti kalau kalian merancang menara destilasi, sudah jelas jenisnya adalah plate to plate, maka ketika menentukan berapa sih plate spacingnya, kalian langsung aja pasang ke 0,5 meter. Jadi misalnya plate spacingnya ada 15, berarti jarak antar plate-nya 0,5, berarti 15 kali 0,5, 7,5 meter. Nanti ditambah lagi head-nya dan juga bottom dari kolom menara destilasinya. Seperti itu ya. Itu untuk menentukan tinggi dari menara destilasi. Nah, kemudian untuk menentukan diameternya seperti apa di situ? Ada faktor utama dalam menentukan diameter kolom adalah kecepatan aliran uapnya. Jadi kita harus menghitung dulu kecepatan aliran uapnya seberapa besar. Di sini kecepatan aliran uap harus di bawah kecepatan yang bisa menyebabkan kelebihan cairan, entrainment ataupun pressure drop yang besar. Nanti akan saya tunjukkan di gambar ya. Bagaimana sih yang dimaksud dengan kecepatan uap harus di bawah kecepatan yang bisa menyebabkan kelebihan cairan tersebut. Namun secara matematis kecepatan aliran uap bisa dihitung dengan persamaan ini ya. Jadi UV sama dengan min 0,17 min 0,171 LT ini tadi plate spacing LT kuadrat plus 0,27 LT min 0,047 ditambah di situ ada densitas liquidnya dikurangin densitas uapnya, papernya dibagi dengan densitas uap dipangkatkan 0,5. Jadi densitas liquid berarti nanti liquid yang ada di menara destilasi tersebut berapa densitasnya, kemudian densitas uapnya juga berapa, seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk diameter kolom atau DC dapat dihitung dengan persamaan ini. DC sama dengan akar dari 4 VW dibagi V kali rho V dikali dengan UV. Ini adalah uap ya. Uap dalam menara destilasi tersebut. Jadi itu adalah rumus untuk mencari DC sebagai fungsi dari kecepatan aliran uapnya. Oke, bisa lanjut. Nah, UV adalah kecepatan superficial uap maksimum. Satuannya meter per second. Kemudian LT itu plate spacing, satuannya meter.
Kemudian ada VW tadi, di rumus VW itu adalah kecepatan uap maksimum dalam satuannya jangan lupa kilogram per second. Oke ya. Nah, adapun skema kondisi pada ship tray dapat dilihat pada gambar berikut. Ship tray itu adalah salah satu jenis dari plate-nya. Nanti macam-macam, ada ship tray, ada bubble cap dan lain sebagainya. Oke, kita perlihatkan dulu tadi yang dimaksud dengan kecepatan uapnya harus di bawah kecepatan yang bisa menyebabkan kelebihan cairan dalam plate tersebut. Kita lihat dulu. Oke, di sini diperlihatkan ini adalah buku Carlson and Richardson, judulnya Chemical Engineering Design. Di sini ada perancangan mineral destilasi ya. Ini kolom diameter, bagaimana plate spacingnya, kemudian kolom diameternya, menghitungnya tadi seperti dalam slide saya. Kemudian ada plate contactornya. Jadi di situ, nah ini gambarannya. Oke. Nah ini adalah plate yang di atas, plate above, kemudian ada plate yang di bawah. Nah ini ada apa namanya ya? Weir-nya, namanya weir. Di sini juga ada weir. Nah, kemudian di sini kan alirannya tadi seperti ini ya. Jadi liquid mengalir dari atas ke bawah, sementara uapnya mengalir dari bawah ke atas. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini liquid flow di sini kemudian akan turun ke bawah. Oke. Ada downcomer di sini. Kemudian ada active area. Di sini active area itu adalah area atau luas area yang aktif terjadi transfer massa antara liquid dan juga uap. Nah, biasanya nanti ini di plate-nya ini ada bolong-bolongannya ya. Jadi kalian bisa bayangkan tahu ayakan ya, screening. Jadi plate-nya itu seperti tipis aja gitu kan, tapi nanti dia ada bolong-bolong-bolong. Nah, cairannya akan datang lewat sini, kemudian ke sini, kemudian mengalir ke bawah, begitu seterusnya. Itu untuk cairan. Nah, untuk uapnya akan masuk melalui lubang-lubang tadi. Lubang-lubang tadi. Nah, kalau kecepatan uapnya terlalu tinggi, uap ini yang dari bawah ke atas ini akan menahan laju dari liquid yang mengalir ke bawah. Sehingga apa? Dia bisa terjadi banjir. Nah, terlalu banyak di cairan yang ada dalam plate tersebut sehingga dia banjir dan banjirnya bisa sampai ke atas menara gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kecepatan uapnya nggak boleh terlalu tinggi karena bisa menyebabkan tadi banjir di atas plate, atau nggak boleh juga terlalu rendah sehingga apa, dia nggak mampu naik ke atas, sementara di area ini harus ada tadi pertukaran massa ya, jadi perpindahan massa antara uap dan cair tadi, jadi seperti itu. Oke, nanti semuanya dihitung nih, wear-nya dihitung, kemudian nanti uh, aktif areanya juga dihitung, downcomer-nya juga dihitung. Jadi semua variabel-variabel tersebut akan dihitung dalam PAP2. Itu gambarannya seperti itu. Paham ya? Ini berlaku untuk setiap stage-nya, setiap plate akan mengalami atau terjadi mekanisme seperti ini. Oke ya. Sampai sini dulu. Nanti saya akan kasih tugas mencari referensi buku Carlson and Richardson untuk kalian pelajari sendiri, sekaligus untuk nanti pegangan kalian untuk saat melakukan perancangan menara destilasi di semester 8 nanti.